warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast SMP NU Bululawang, edisi spesial Ramadan. Ramadan sering kita identikan dengan menahan lapar dan haus. Tapi, apakah makna puasa hanya sebatas itu? Atau sebenarnya Ramadan sering membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan berkarakter? Mari kita bahas dengan tuntas bersama saya, Aira Andini Penelope, dan akan berbincang langsung dengan narasumber SMP NU Bululawang yang kita hormati, Bapak Ahmad Fahrul Misbah, MPD, selaku Guru PAI sekaligus Wakahumas SMP NU Bululawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast bersama kami. Sebelumnya, kita ingin melanjutkan pertanyaannya ya Pak. Ya, Bapak, pertanyaan pertama, yang mungkin seringkali ada di pikiran kami sebagai siswa, apakah puasa itu cukup hanya menahan lapar dan haus? ya, baik. Terima kasih Aira atas waktunya dan sudah meluangkan waktu dengan baik. Puasa itu adalah sebetulnya itu secara istilah itu adalah menahan, ya, menahan dari lapar dan haus ataupun dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa itu seperti itu. Kalau kita hanya menahan lapar dan haus, banyak orang bisa melakukannya. Maka apa yang terpenting di situ? Yang terpenting di situ bukan hanya secara fisik kita lapar ataupun haus, tetapi yang terpenting kita bisa menahan diri, ya, dari kemarahan, dari menahan diri dari menggunjing teman, ataupun dari mengganggu saat kita berada di sekolah, misalnya saat pelajaran kita mengusili teman. Jadi seperti itu juga tidak boleh. Adapun juga selain maknanya seperti itu, tujuan puasa itu adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuannya itu sudah dijelaskan sama Allah di dalam surat Al-Baqarah, yakni agar kita semuanya bertakwa, ya. Dengan puasa ini kita bisa melatih diri kita untuk menahan diri dari apapun itu segala sesuatu yang buruk. Dan juga kalau kita sudah berlatih dan dalam 1 bulan ini lolos, maka kita akan punya karakter yang baik, ya. Dan juga sikap kita ini setelah Ramadan kalau bisa juga lebih baik lagi. Jadi maknanya bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi membangun diri kita ini supaya berkarakter dan juga tujuan utamanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, Aura. Berarti bisa dikatakan Ramadan itu seperti sekolah khusus untuk membentuk karakter ya Pak? Ya, bisa dikatakan sekolah karakter. Karena kenapa? Di sekolah ini kalian sudah banyak mempelajari berbagai macam mata pelajaran. Mulai dari matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris dan lain-lain. Itu sudah makanan kita sehari-hari. Nah, di momentum Ramadan ini khusus 30 hari ke depan kita akan
belajar disiplin. Nah, ini salah satu karakter yang bisa kita terapkan selama bulan Ramadan. Ya. Disiplin contohnya saat kita sahur dengan tepat, kemudian saat kita berbuka. Nah, selain disiplin, kita juga jujur. Jujur dalam artian apa di sini? Ketika kita sudah puasa, maka kita harus jujur, kita tidak makan maupun minum. Meskipun apa itu tidak ada orang yang melihat. Jadi kita jujur. Jangan sampai kita ketika ke sekolah, kemudian pulang, kita di tengah jalan kita melihat atau suatu buah yang sangat menggoda sekali, lalu kita makan. Lah ini yang kurang ya, tidak mencerminkan karakter sekolah. Kemudian jujur ya. Jujur, jujur sudah. Kemudian sabar ya. Sabar, lapar, haus kita harus sabar. Kita dihina orang juga sabar. Karena apa? Kalau kita sudah sabar, maka kita akan memperoleh pahala puasa yang baik. Dan juga tanggung jawab, tanggung jawab ini menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Jadi mulai dari apa itu kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini dengan tanggung jawab kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau untuk siswa SMP seperti kami, Pak, bagaimana supaya Ramadan ini benar-benar berdampak dan tidak hanya lewat begitu saja? Nah, untuk dampaknya, agar dampak lebih baik ya. Yang pertama adalah kita ini harus menerapkan beberapa step by step tips ya. Di antaranya niat. Karena sesuatu ini kita awali dengan niat. Seperti Nabi mengatakan dalam hadisnya innamal a'malu binniyat ya. Jadi segala sesuatu kita mulai dari niat yang baik ya. Jadi puasa ini tidak hanya ikut-ikutan. Tapi puasa ini adalah upaya berlomba-lomba dalam memperoleh kebaikan. Jadi seperti itu. Selain niat, selanjutnya kurangi hal yang tidak bermanfaat. Seperti yang tren zaman sekarang ini, anak-anak lebih suka bermain gadget yang lama sekali, ataupun scroll TikTok yang lama sekali, reel IG yang lama sekali. Lah, hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu jangan dilakukan. Tetapi jika untuk scroll, untuk informasi yang bermanfaat yang berhubungan dengan pelajaran-pelajaran di sekolah, maka itu kita terapkan tidak apa-apa. Jadi selain perbaiki niat, kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan juga isi dengan kegiatan positif selama Ramadan ini. Misalnya tadarus Al-Quran, kemudian bersedekah, zakat, infak ya. Biasanya kalau sore itu berbagi takjil seperti itu. Lah itu juga dalam hadis dikatakan ketika kita mau memberi makan orang yang berpuasa, maka kita juga dapat pahala orang yang berpuasa. Jadi seperti itu. Jadi di dalam Ramadan ini kita harus sungguh-sungguh. Dampaknya tidak hanya 1 bulan ya, tetapi kita akan kelihatan dampaknya nanti 1 tahun yang akan datang. Jadi itulah dampak-dampak kalau kita benar-benar menerapkan tips Ramadan yang baik. Pak, sering kita dengar bahwa puasa itu melatih empati. Apa hubungannya puasa dengan kepedulian sosial dan kepemimpinan belajar? Nah, ini ya. Jadi ketika kita puasa itu kita merasakan lapar. Di sekeliling kita itu banyak sekali orang-orang yang kelaparan. Dari hal tersebut akan, oh iya, kalau kita puasa kita lapar, berarti rasanya seperti orang yang kelaparan itu. Ya. Ketika kita sudah seperti itu akan muncul empati. Kalau sudah muncul empati akan muncul rasa peduli kita terhadap sesama. Jadi kalau sudah muncul seperti itu, kita lebih mudah berbagi ya. Baik dari seperti yang saya katakan tadi, infak, zakat, sedekah, ataupun bagi-bagi takjil. Dan juga kita akan melakukan hal-hal yang baik. Kita akan peka dengan kesulitan orang lain dan juga kita tidak tega misalnya mau
mengganggu maupun membuli teman. Jadi dengan puasa itu kita melatih agar kita lemah lembut dan peduli sosial. Jadi seperti itu. Nah, Bapak, boleh sedikit berbagi cerita, apakah pengalaman Ramadan yang paling berkesan bagi Bapak saat masih menjadi pelajar? lah ini yang sangat menarik sekali ini pertanyaannya ini ya ini. Nah, dulu waktu saya menjadi pelajar, nah, sebetulnya saat kita masih pelajar dan sekarang ini tidak sama. Karena apa? Apa itu isi dompetnya berbeda. Waktu pelajar pun kita uang sakunya juga tipis, Iya. tetapi kita saya dan teman-teman saya atau kami ini memotivasi diri kita untuk selalu berbagi. Ya, untuk selalu berbagi. Kita rembukan apakah kita bisa ya membantu orang lain meskipun uang saku kita sedikit. Akhirnya teman-teman itu setuju. Ayo gini aja, kita iuran. Nah, iuran, kita beli makanan, kemudian kita bagikan saat menjelang maghrib. Bagikan apa? Takjil. Lah, ini tadi momentum yang sangat teringat di dalam hati saya ya dan pengalaman saya. Pada saat itu waktu saya lapar, haus, beli bahan-bahan makanan, kita membuat apa itu es buah, kita memotong-motong buah dan juga kita membuat olah-olahan. Lah ini memang capek, lah. Memang capek. Tetapi saat makanan takjil itu sudah jadi, nah saat kita kasihkan kepada orang di jalan-jalan raya, nah ini adalah kebanggaan tersendiri bagi kami. Kita ini mau bersedekah tidak harus nunggu kaya, ya. Jadi kalaupun kita ada, kita harus segera memberi. Jangan cuma menunggu kita menerima dari orang lain. Nah, itulah yang sangat berkesan pengalaman saya saat kepedulian sosial selama menjadi pelajar. Masya Allah, sangat inspiratif sekali ya Pak. Sebagai penutup, apa pesan Bapak untuk kami, siswa SMPN Bulawang di Ramadan tahun ini? Untuk pesan saya kepada peserta didik SMPN Bulawang, marilah kita manfaatkan momentum ini dengan baik karena selama bulan Ramadan ini banyak sekali keberkahan-keberkahan yang kita dapat ya. Setan-setan dibelenggu dan juga pintu-pintu neraka juga dikunci. Nah, inilah kita beribadah pun dilipat gandakan ya. Jadi enak kalau bulan Ramadan ini. Untuk anak-anakku sekalian SMPN Bulawang, rajin beribadah yang pertama, terutama sholat 5 waktu itu harus selalu diterapkan. Kemudian hormat kepada guru, hormat kepada orang tua, dan juga sayang kepada teman. Itulah pesan saya. Dan juga tidak kalah penting juga, marilah bangun karakter yang baik. Karena karakter tersebut akan membawamu, mengantarkanmu kepada masa depan yang lebih baik. Kalau kamu punya karakter yang baik, insya Allah itu akan berguna di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ahmad Farul Misbah MPD atas ilmu dan motivasinya. Teman-teman, sekarang kita tahu bahwa Ramadan bukan cuma sekedar menahan lapar, tetapi tentang membangun karakter dan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya, Aira Nili Penelope, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast SMPN Bulawang edisi spesial Ramadan.